Kluivert terbukti mengecewakan, STY harus kembali. Laga melawan Australia menjadi laga debut untuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia tampil berani dengan menurunkan formasi 5-3-2. Maes Hilgers dan Jai Idzes turun sebagai dua pemain di jantung pertahanan. Kevin Deeks dan Kelvin Verdong mengapit di sisi sayap. Kluivert memberikan dua pemain baru, Ulla Romeni dan Dean James, kesempatan untuk debut bersama timnas Indonesia. Kedua pemain, bersama Rafael Struijk, mengisi pos 3 penyerang. Ketiga penyerang mendapat dukungan Nathan Koyaon, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand di lini tengah. Timnas Indonesia mengambil inisiatif menyerang pada awal babak pertama. Pada menit keempat, Jai Idzes berpeluang mencetak gol memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Verdong. Namun, sundulan ke arah gawangnya masih mampu ditepis kiper Matteo Rian. Skuad Garuda punya peluang mencetak gol setelah Rafael Struijk dijatuhkan di dalam kotak penalti pada menit ke-7. Namun, Kevin Deeks, yang bertugas sebagai algojo, gagal memanfaatkan tendangan penalti menjadi gol. Bola tendangannya membentur tiang. Selama 15 menit berjalan, Indonesia tercatat mendominasi penguasaan bola. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menguasai 67% bola. Indonesia juga berhasil mencetak 3 peluang matang dan 1 diantaranya tepat mengarah ke gawang, sedangkan Australia belum membuat peluang apapun. Situasi berbalik ketika Nathan Koyaon melakukan pelanggaran di kotak penalti. Martin Boyle, yang bertugas sebagai algojo, berhasil mengonversinya menjadi gol pada menit ke-18. Skor 1-0 untuk Australia. Indonesia kembali lengah saat berusaha membangun serangan. Garis pertahanan tinggi Jai Idzes dan kawan-kawan dimanfaatkan Australia untuk mencetak gol lewat skema serangan balik. Nishan Velupillai lepas dari pengawalan bek Indonesia dan melepaskan tendangan yang tak bisa dihentikan kiper Martin Paes. Skor 2-0. Unggul 2 gol, Australia membiarkan timnas Indonesia mendominasi penguasaan bola. Tetapi, Socheros berhasil menerapkan zone marking yang membuat tim asuhan Kluivert kebingungan menembus pertahanannya. Tak banyak peluang yang tercipta untuk skuad Garuda. Australia malah bisa memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia. Tendangan kedua Jackson Irvine pada menit ke-43 berbuah gol untuk Socheros. Tak banyak peluang tercipta hingga 6 menit masa injury time. Australia unggul 3-0 pada babak pertama. Di babak kedua, skuad Garuda Muda mencoba menambah tekanan. Namun gol justru bertambah dari tim lawan. Miller berhasil mencetak gol menjadikan perbedaan skor makin jauh 4-0. Pada menit 78, striker baru timnas Indonesia Ulla Romeni berhasil mencetak 1 gol hiburan bagi skuad Garuda. Namun pada detik-detik penghujung akhir laga, tuan rumah lagi-lagi berhasil memperlebar jarak keunggulan melalui Irvine. Tim asuhan Patrick Kluivert harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 5-1 dan harus pulang tanpa raihan poin. Dan harus terlempar ke posisi 5 klasemen sementara grup C. Tentu hasil ini jauh dari ekspektasi dan mengecewakan bagi supporter timnas Indonesia. Banyak netizen yang menyesalkan keputusan PSSI yang memecat STY dan menggantikan dengan pelatih baru. STY yang sudah sangat paham akan materi dan karakter para punggawa skuad Garuda tentu tak akan sama di tangan pelatih baru yang butuh adaptasi dan penyesuaian. Masih pantaskah Kluivert dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia? Apakah perlu STY dipanggil kembali ke skuad Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Joey Plupesi ungkap alasan pilih timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen dan supporter fanatik jadi pemicu besar. Joey Plupesi sudah jadi bagian dari tim nasional Indonesia. Proses naturalisasinya sudah rampung bersama Emil Audero dan Dean James. Keputusan Joey untuk membela Indonesia tak lepas dari pengaruh Ragnar. Keduanya sudah lama saling mengenal, dan Ragnar tak ragu menceritakan atmosfer luar biasa yang menyelimuti sepak bola Indonesia. Saya kenal Ragnar Oratmangoen dari Dender sejak saya di FC Groningen. Dia mengatakan kepada saya bahwa di sana betul-betul kacau, ujar Joey dalam wawancaranya dengan HT Blank van Limburg. Ada 70.000 orang di pertandingan kandang, tambahnya. Mendengar cerita tersebut, Joey semakin penasaran. Ia ingin merasakan sendiri bagaimana dukungan supporter Indonesia yang begitu fanatik. Menurutnya, antusiasme itu bisa menjadi energi tambahan di lapangan. Joey juga menyinggung peluang Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia. Ia mengaku tak terlalu aktif di media sosial, tetapi tak menutup kemungkinan akan mengunggah sesuatu usai prosesnya rampung. Mereka bahkan bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Saya tidak begitu aktif di media sosial, tetapi saya akan segera mengunggah beberapa gambar. Tertawa, jadi akan ada sesuatu yang menghampiriku jika sampai pada titik itu, tuturnya. Dukungan terhadap proses naturalisasi Joey semakin menguat, terutama dari para penggemar yang tak sabar melihatnya mengenakan seragam timnas.
Keberadaannya di skuad Garuda diharapkan bisa membawa dampak besar bagi lini tengah Indonesia. Di level klub, Joey telah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang bertahan yang solid. Pengalamannya di Liga Belgia bisa menjadi aset berharga bagi timnas yang tengah berusaha meningkatkan performa. Selain itu, ia juga bisa menjadi mentor bagi para pemain muda Indonesia. Dengan pengalaman panjang di Eropa, Joey diharapkan bisa membawa mentalitas serta teknik bermain yang lebih matang ke dalam skuad Garuda. Kini, harapan besar disematkan kepada Joey dan pemain naturalisasi lainnya. Dengan tambahan tenaga baru, Indonesia bertekad untuk semakin kompetitif di kancah internasional dan mengejar mimpi berlaga di Piala Dunia. Keberadaan pemain berpengalaman seperti Joey bisa memberikan warna baru bagi timnas. Dengan kemampuannya dalam membaca permainan dan memberikan keseimbangan, ia bisa menjadi sosok penting di lapangan. Ia akan bergabung dengan deretan pemain naturalisasi yang telah lebih dulu membela merah putih. Kehadirannya tentu diharapkan bisa menambah kekuatan tim secara keseluruhan. Bagaimana menurut kalian? Minim menit bermain dan jarang cetak gol tapi kok masih dipanggil ke timnas Indonesia, ternyata Rafael Struijk punya kelebihan ini. Termasuk di antara nama yang tak asing lagi di telinga supporter timnas Indonesia adalah Rafael Struijk. Kehadiran Rafael Struijk ini tentu mengejutkan. Pasalnya, jauh-jauh hari sebelumnya Patrick Kluivert menyebutkan bahwa menit bermain menjadi faktor penting baginya untuk menentukan siapa pemain yang akan dipanggilnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara Rafael Struijk sejak Piala AFF 2024 selesai dan kembali ke klubnya, ia jarang mendapatkan kesempatan bermain di Brisbane Roar. Kondisi ini yang membuat banyak pengamat memprediksi jika Rafael Struijk kemungkinan tidak akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ditambah lagi fakta bahwa Rafael Struijk tak mampu mencetak banyak gol sebagai striker timnas Indonesia. Lalu kenapa Rafael Struijk masih dipercaya oleh Patrick Kluivert? Bung Binder sebagai salah satu pundit senior mencoba menganalisa apa yang menjadi alasan Patrick Kluivert tetap memanggil Rafael Struijk. Meskipun Rafael Struijk dipanggil, Bung Binder sendiri merasa kurang yakin jika pemain tersebut akan dimainkan atau menjadi starter. Tak seperti di era Sintayong ketika Rafael Struijk kerap menjadi starter timnas Indonesia. Rafael Struijk, nah ini masih tanda tanya apakah Rafael akan dimainkan dari awal, ujar Bung Binder, seperti dilansir dari kanal YouTube Bola Bung Binder. Bung Binder menyoroti performa Rafael Struijk yang jarang cetak gol di timnas Indonesia. Tapi jujur, walaupun Rafael ini enggak banyak mencetak gol, kalau enggak salah baru 1 gol dia bagi timnas Indonesia senior, kata Bung Binder. Meski begitu, Bung Binder menilai Rafael Struijk punya kelebihan yaitu dari segi pergerakan liarnya yang dapat mengganggu konsentrasi pemain lawan. Oleh karena itu, Rafael Struijk kemungkinan akan berperan dalam membangun serangan timnas Indonesia tapi bukan sebagai eksekutor pencetak gol. Tapi pergerakan-pergerakan liar dia itu ya yang biasa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan, ujar Bung Binder. Bagaimana menurut kalian? Martin Paes diminta bawa Rizky Ridho ke FC Dallas, ini sebabnya. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, memberi reaksi terhadap gol sensasional Rizky Ridho saat membela Persija Jakarta, yang menurut netizen layak diganjar Puskás. Ridho tampil untuk klubnya, Persija, yang menjamu Arema FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, dalam laga lanjutan Liga 1 2024 I 2025. Laga itu berakhir dengan kekalahan 1-3 untuk Macan Kemayoran, yang mengakhiri laga dengan 9 orang imbas kartu merah untuk Macij Gajos dan Gustavo Almeida. Namun, Rizky Ridho sukses mencuri perhatian berkat golnya, yang tercipta pada menit ke-62, yang juga membuka skor untuk Persija. Dengan 9 pemain, Macan Kemayoran tentu bermain defensif, namun mereka memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Ridho bekerja sama dengan Rio Matsumura dan mendapatkan bola di tengah lapangan, masih jauh dari gawang Arema FC. Namun, sang bek tengah berusia 23 tahun melihat kesempatan untuk menembak karena kiper Arema, Lucas Frigeri, meninggalkan gawangnya. Mencoba melakukan tendangan spekulasi, Ridho berhasil membobol gawang Singo Edan secara sensasional. Gol tersebut mencuri perhatian publik di media sosial, dan banyak netizen yang berpendapat bahwa itu layak diganjar penghargaan Puskás. Sebagai informasi, Puskás Award merupakan penghargaan yang diberikan oleh FIFA untuk gol terbaik dalam 1 tahun kalender. Tak hanya para netizen Indonesia, gol tersebut nyatanya juga mencuri perhatian kiper timnas Indonesia, Martin Paes, di media sosial X. Melalui akun pribadinya, Paes memberikan reaksi terhadap sebuah video gol Ridho yang beredar di media sosial yang dulunya bernama Twitter tersebut. Penjaga gawang berusia 26 tahun yang membela klub Amerika Serikat, FC Dallas, tersebut hanya memberikan emoji wajah kaget diikuti dengan tepuk tangan, seakan dirinya terpukau dengan gol tersebut. Di kolom balasan, para netizen Indonesia berbondong-bondong memberikan komentar agar Paes membawanya ke Liga Amerika Serikat, MLS, untuk memperkuat FC Dallas. Bagaimana menurut kalian?
Nur Alim menakar peran Joey Pelupesi di timnas Indonesia, kalau era dulu mirip Bima Sakti. Joey Pelupesi, ex-pilar Sheffield Wednesday, Inggris, yang kini memperkuat klub Belgia, Lommel, itu merupakan satu dari 5 wajah anyar di timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert selain Emil Audero Mulyadi, Dean James, Ulla Romeni, dan Septian Bagaskara. Mengingat pengalaman dan jam terbangnya yang terbilang tinggi, tak menutup kemungkinan gelandang bertahan berusia 31 tahun akan selalu masuk daftar starting 11. Jika Patrick Kluivert menerapkan formasi 4-3-3, Joey Pelupesi merupakan pilihan yang tepat di lini tengah sebagai gelandang bertahan. Sentral Timnas Indonesia. Nur Alim atau yang akrab disapa Jabrik mencoba menjabarkan peran sentral Joey Pelupesi, khususnya terhadap lini belakang Timnas Indonesia. Mantan bek Timnas Indonesia dan Persija Jakarta tersebut menjelaskan bahwa gelandang bertahan harus bisa memutuskan serangan lawan. Jika peran itu bisa diemban dengan baik, maka bisa dipastikan lini belakang menjadi aman. Terutama buat pemain belakangnya, ada kecenderungan kita akan aman. Karena dari serangan pemain lawan, di gelandang itu ada pemutus. Itulah nomor punggung 6 itu. Jadi kita juga pemain belakang ini lebih fokus untuk menjaga pertahanan, kata Nur Alim lewat kanal YouTube NTV Sportcast. Kalau dia kokoh, kita juga di belakang lebih tenang, lebih konsentrasi. Disitulah kelebihannya dari pemain yang nomor 6 itu. Dia pemutus serangan lawan, imbuhnya. Mirip Bima Sakti. Di zaman Anda di Timnas Indonesia dulu, siapa yang menjalankan peran Joey Pelupesi? Pemutus serangan itu karena kita banyak sekali teman-teman waktu itu, pemain nomor 6 itu ada Bima Sakti, ada Eri Irianto almarhum. Di situ mereka punya karakter-karakter yang tersendiri. Punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing, jawabnya. Tapi waktu di timnas itu memang yang spesialis itu untuk buat yang nomor 6 itu, pemain gelandang bertahanlah kalau sekarang. Itu memang di situ ada Bima Sakti, karena dia mainnya lugas dan simpel. Jadi pemutus serangan-serangan lawan di tengah itu ya Bima Sakti, tutur legenda yang kini berusia 51 tahun itu. Peluang Marcelino dan Eliano. Tak cuma mengomentari kehadiran Joey Pelupesi, ex-tukang jagal Bandung Raya dan PKT Bontang juga mengomentari tak dipanggilnya Egy Maulana Fikri ke timnas Indonesia. Jadi kalau kita lihat dengan absennya Egy sebenarnya berpengaruh bagi tim. Tapi kan di situ banyak pemain-pemain yang flank dan yang pemain-pemain gelandang. Cuma sedikit banyak juga itu kan tergantung skema yang akan dimainkan Patrick Kluivert, katanya. Jadi bermainnya itu nanti seperti apa? Apalagi nanti menghadapi tim sekelas Australia. Di posisi ini juga bisa bermain Marcelino Ferdinand dan Eliano Reijnders, ujar Nur Alim. Bagaimana menurut kalian? Penyerang 44 tahun Herman Zumafo ingin dipanggil ke timnas Indonesia, ini katanya. Patrick Kluivert berani panggil penyerang 44 tahun Herman Zumafo ke timnas Indonesia untuk laga selanjutnya? Pernyataan mengejutkan disampaikan penyerang naturalisasi asal Kamerun, Herman Zumafo, setelah mengantarkan sang klub, Persiba Balikpapan, promosi ke Liga 2 musim depan. Legenda hidup PSPS Pekanbaru ini mengaku siap jika dipanggil pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Meski sadar sudah tidak muda lagi, penyerang bertinggi badan 186 cm ini siap jika tenaganya dibutuhkan Patrick Kluivert. Semua pesepak bola memiliki keinginan membela tim nasional. Jadi kalau ada panggilan, saya akan meresponsnya dengan positif, kata top skor Liga 2 Indonesia 2008-2009 itu. Saya paham umur saya sudah tidak muda lagi untuk bersaing di level tertinggi. Namun, lewat kerja keras, saya optimistis bisa melakukannya, lanjut penyerang berbadan besar ini. Herman Zumafo cetak 9 gol bersama Persiba Balikpapan. Bersama Persiba Balikpapan musim ini, Herman Zumafo mengemas 9 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Jumlah 9 gol masih lebih baik ketimbang penyerang timnas Indonesia lain. Ramadan Sananta baru mencetak 4 gol bersama Persis Solo. Ulla Romeni baru mencetak 3 gol bareng FC Utrecht dan Oxford United, sedangkan Ragnar Oratmangoen mengemas sebiji gol bersama FCV Dender. Peluang Herman Zumafo dipanggil Patrick Kluivert sangat kecil. Apakah fakta ini membuat Patrick Kluivert akan membawa Herman Zumafo ke timnas Indonesia? Peluangnya sangat kecil. Sebab, lawan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangatlah berat. Timnas Indonesia membutuhkan pemain yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga mumpuni dari segi kualitas. Karena itu, menarik menanti siapa-siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Diserang masyarakat Indonesia setelah Kevin Dix cedera, Trevoh Chalobah pilih batasi komentar di Instagram. Masyarakat Indonesia menyerang akun Instagram Trevoh Chalobah yang sempat berduel dengan Kevin Dix hingga berujung cedera. Mayoritas netizen Indonesia kesal dengan Trevoh Chalobah yang dianggap menjadi penyebab bek timnas Indonesia itu mengalami cedera. Woi Kevin Dix cedera, tulis akun Freeze Y1 di unggahan terbaru Trevoh Chalobah yang memiliki akun Instagram Yung Chalobah. Gara-gara lo, Trevoh Chalobah, sambung akun Zam_MLTZMM.
Trevoh Chalobah pilih batasi kolom komentar di Instagram. Disinyalir pusing mendapat serangan di atas, Trevoh Chalobah memilih membatasi komentar yang masuk di akun Instagramnya. Alhasil, serangan bernada kasar sudah tak lagi masuk ke kolom komentar unggahan pesepak bola 25 tahun tersebut. Namun, tidak semua pencinta sepak bola tanah air menyerang Trevoh Chalobah. Mayoritas dari mereka malah memberi dukungan kepada ex-pemain Crystal Palace itu karena tidak melakukan kesalahan atas cedera yang dialami Kevin Dix. Sekadar diketahui, Kevin Dix ditarik keluar di menit 79 laga FC Copenhagen versus Chelsea yang merupakan laga leg 1/16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 i 2025. Ia digantikan pemain lain karena 1 menit sebelumnya mengalami masalah pada engkel. Kevin Dix cedera engkel setelah salah tumpuan ketika menjatuhkan Trevoh Chalobah. Sudah jatuh tertimpa tangga, Kevin Dix juga menerima kartu kuning dari wasit karena pelanggaran yang dibuatnya. Kevin Dix salah tumpuan saat terjatuh. Kesimpulannya, Kevin Dix cedera murni karena kesalahannya saat melakukan tumpuan. Alhasil, banyak pencinta sepak bola Indonesia yang memberi pembelaan kepada Trevoh Chalobah. Kevin Dix cedera karena salah tumpuan bukan gara-gara Chalobah. Jangan rasis dan jangan hujat Chalobah ya, tulis akun Vibesbal ID. Yang nyerang Chalobah fix netizen Indo enggak nonton pertandingannya. Itu Kevin Dix jatuh sendiri. Tolong netizen Indo jangan FOMO, SDM rendahnya jangan ditunjukin, malu hei, tulis akun Rizky DGM 25. Dalam unggahan di stories Instagramnya yang eksklusif, Kevin Dix mengaku akan menjalani pemeriksaan cedera. Ia mengaku akan mengupdate kondisinya di akun Instagramnya. Sekarang harapannya Kevin Dix tidak mengalami cedera parah sehingga tersedia membela timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Meski kalah dari Chelsea, pelatih FC Copenhagen puji penampilan Kevin Dix. Juru taktik FC Copenhagen, Jacob Nestrup memuji penampilan Kevin Dix saat timnya berjumpa Chelsea di leg 1 babak 16 besar Liga Eropa 2024 i 2025. Meski laga yang digelar di Parken Stadium itu Copenhagen kalah 1-2, Nestrup menilai Kevin Dix bermain begitu baik hingga gawang timnya tidak terlalu banyak kebobolan. Dalam laga FC Copenhagen versus Chelsea, pemain timnas Indonesia tersebut tampil selama 79 menit. Namun, Kevin Dix terpaksa harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Kecewa gagal kalahkan Chelsea. Jacob Nestrup mengatakan seharusnya tim asuhannya bisa menahan imbang Chelsea dalam laga itu. Namun, hasil akhir FC Copenhagen harus menerima kekalahan dari Chelsea. Gol tunggal tim tuan rumah ditorehkan oleh Gabriel Pereira menit ke-79. Sementara itu, 2 gol The Blues, julukan Chelsea, dicetak oleh Reece James dan Enzo Fernandez. Tidak ada yang bisa kami lakukan secara berbeda. Pertandingan ini bisa saja berakhir 0-0 atau 1-1. Mereka punya 1 peluang dan mencetak 2 gol yang hebat, saya sangat menghormati itu. Sementara kami punya 2 peluang dan mencetak 1 gol, kata Jacob Nestrup dilansir dari laman resmi FC Copenhagen. Kevin Dix berperan penting. Pelatih berusia 36 tahun itu mengungkapkan alasan memilih perubahan formasi dari awal musim, dengan 3 bek tengah dan 2 bek sayap. Terkadang dia memilih formasi 5-2-3 atau 5-4-1. Itu berhasil dengan baik dalam pertandingan melawan Manchester City, dan kami pikir strategi terobosan Chelsea sedikit mengingatkan pada strategi mereka. Jadi, itulah mengapa kami memilih formasi hari ini, katanya. Di mana Kevin Dix berada di peran sentral dan maju sebagai pemain nomor 6, dan dia melakukannya dengan sangat baik, dan itu juga berkontribusi pada fakta bahwa mereka tidak mencetak terlalu banyak gol, sambungnya. Terkait cedera Kevin Dix. Terkait kondisi Kevin Dix, melalui konten eksklusif di Instagram, pemain berusia 28 tahun itu mengabarkan kondisinya mulai baik-baik saja. Tidak ada yang terlalu buruk. Namun, Kevin Dix mengaku akan kembali diperiksa oleh pihak klub untuk mengetahui lebih lanjut. Ini benar-benar menyakitkan, tetapi dokter mengatakan tidak terlalu buruk. Besok saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis, kata Kevin Dix via updatean di konten eksklusif di Instagram. Bagaimana menurut kalian? Persija terancam keluar dari 4 besar, manajemen protes hukuman terlalu berat Maciej Gajos. Persija Jakarta membutuhkan semua pemain terbaik untuk mengamankan zona 4 besar di etape terakhir Liga 1 2024 i 2025. Persija Jakarta dalam posisi pelik selepas jeda internasional. Liga 1 2024 i 25 akan memasuki etape terakhir dengan 8 pertandingan sisa tanpa terpotong jeda pada April-Mei. Sayangnya Macan Kemayoran justru akan mengawali periode tersebut tanpa 2 pemain asing andalan, Maciej Gajos dan Gustavo Almeida. Pemain asal Polandia dan Brasil tersebut sama-sama mendapatkan kartu merah pada laga terakhir kontra Arema FC. Kabar lebih buruk, Komisi Disiplin PSSI menambah hukuman untuk Gajos dan Almeida. Almeida mendapatkan tambahan hukuman 2 pertandingan, yang berarti total 3 pertandingan. Gajos lebih berat,
dengan tambahan hukuman 4 pertandingan, yang berarti total 5 pertandingan. Padahal, mantan Kapten Lechia Gdańsk itu mendapat kartu merah yang bisa diragukan kepantasannya. Pelatih Carlos Pena memprotes keputusan tersebut dari tepi lapangan serta kala jumpa pers usai pertandingan. Kartu merah Maciej Gajos itu tidak adil, terang Carlos Pena. Orang yang mengerti bola bisa paham bahwa dia itu mencoba passing, setelah itu tidak sengaja menginjak kaki lawan. Jadi saya pikir ini tidak kartu merah 100%. Implementasi VAR musim ini terlihat kerap membuat wasit overthinking, mengambil keputusan yang seharusnya tidak diambil. Soal VAR, itu adalah alat yang bagus untuk sepak bola tapi harus ada orang yang bisa mengoperasikannya dengan baik, ujar Pena. Butuh orang yang bagus juga untuk membantu wasit tengah mengambil keputusan. Manajemen Persija melalui manajer Bambang Pamungkas pun memutuskan mengajukan banding. Kami mempertanyakan dasar untuk memberikan tambahan hukuman kepada Maciej Gajos, ujar BP. Memang ada ruang untuk melakukan banding untuk hukuman Gajos. Oleh karena itu kami memutuskan untuk melakukan banding. Persija dalam kondisi genting di klasemen perolehan hanya sekali menang dalam 7 laga terakhir. Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya punya 43 poin di peringkat 4, sama dengan Malut United. Persija memiliki 1 laga tunda melawan Madura United yang bisa digunakan untuk menjauh pada 6 April. Bagaimana menurut kalian? Jakpro buka peluang Persija main di JS April 2025. Pengelola Jakarta International Stadium, JIS, mengungkapkan Persija Jakarta kemungkinan akan bermain di lapangan yang berlokasi di Jakarta Utara itu pada April 2025 mendatang. Seperti yang diketahui, Persija akan melawan Persebaya pada 12 April 2025 mendatang. Pertandingan ini diselenggarakan di kandang Persija. April insya Allah main. April besok mudah-mudahan main, kata Head of Strategic Business Unit JS Sinta Syamsul Arif kepada wartawan, Rabu, 19 Maret 2025. Meski demikian, lanjut Sinta, hal tersebut diserahkan lagi kepada Persija. Sebab, hanya mereka yang bisa menilai apakah rumput lapangan nantinya layak digunakan atau tidak. Tergantung dia akan melihat lagi nih, diverifikasi lagi rumput dan lapangannya. Saat ini kan rumput dalam perawatan optimal. Kondisinya kalau saya lihat mata itu bagus. Tapi kan mereka lain tuh, ada pantulnya, ada safety-nya, ada playable-nya, ada apa banyak faktor, yang saya mungkin gak paham, terangnya. Kayak kemarin beberapa kali saya bilang ini bagus kok. Ternyata kurang playable. Biasanya memang kita diskusi nih sama dia, gimana-gimana. Enak sih sebenarnya, teman diskusi sih sama Persija, tambahnya. Oleh karena itu, dia berharap JS bisa segera menjadi tempat bermain Persija usai Lebaran 2025. Jadi nanti mudah-mudahan kalau seandainya berjalan lancar, tidak ada kendala yang berarti, mudah-mudahan habis Lebaran dia bisa main di JS, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Komdis PSSI beri sanksi tambahan untuk 2 pemain Persija, Bambang Pamungkas bersuara. Komite Disiplin, Komdis, PSSI telah memberikan sanksi kepada 2 pemain Persija Jakarta, yakni Gustavo Almeida dan Maciej Gajos. Keduanya mendapatkan kartu merah langsung saat Persija berhadapan dengan Arema FC. Dalam laga itu, Persija takluk 1-3. Gustavo Almeida dan Maciej Gajos di kartu merah akibat melakukan tackle berbahaya terhadap pemain lawan. Kemudian, Persija mengumumkan bahwa kedua pemain tersebut kini harus menghadapi hukuman tambahan dari Komdis PSSI. Setelah dipastikan absen dalam 1 pertandingan terdekat versus Madura United, Gustavo dan Gajos mendapatkan tambahan sanksi dari Komite Disiplin, Komdis, PSSI, ungkap Persija. Menurut pasal 49 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Kode Disiplin PSSI tahun 2023, Gustavo menerima hukuman tambahan larangan bermain 2 pertandingan dan denda 10 juta rupiah. Di sisi lain, Gajos mendapatkan tambahan sanksi yang lebih berat. Ia dikenakan larangan bermain sebanyak 4 pertandingan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Khusus untuk sanksi Gajos, PSSI memungkinkan Persija untuk mengajukan banding ke Komite Banding PSSI sesuai dengan pasal 119 Kode Disiplin PSSI. Sementara itu, Bambang Pamungkas selaku manajer tim Persija, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengajukan banding untuk hukuman tambahan terhadap Maciej Gajos. Bambang Pamungkas berharap pengajuan banding ini dapat memberikan hasil yang positif bagi timnya. Pada prinsipnya kami menghormati keputusan Komisi Disiplin, ujarnya. Namun demikian kami mempertanyakan dasar untuk memberikan tambahan hukuman kepada Maciej Gajos. Memang ada ruang untuk melakukan banding untuk hukuman Gajos. Oleh karena itu kami memutuskan untuk melakukan banding. Surat permohonan banding sudah kami kirimkan. Segala materi pendukung untuk memperkuat permohonan banding pun sudah kami siapkan dan sertakan. Semoga hasilnya positif, ujar Bambang Pamungkas. Bagaimana menurut kalian?
Kisah supporter Timnas Indonesia rasakan Sydney jadi kandang Garuda, 5.000 lebih supporter hadir saat lawan Australia. Lewat akun Instagram Garuda_Australia, kelompok supporter yang berbasis di negeri Kanguru sudah sejak Minggu, 16/3/2024, melakukan penyambutan pemain-pemain Timnas Indonesia. Tak cuma itu, jumlah penjualan tiket untuk supporter Timnas Indonesia juga terus bertambah dari hari ke hari saat mendekati hari pertandingan. Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni menjelaskan bagaimana para supporter Timnas Indonesia dalam seminggu ini sudah menyemarakkan suasana Sydney jelang lawan Australia. Sebanyak 3.250 sold out di penjualan pertama yang dibuka sejak 3 bulan lalu, kata Osvaldo Giovanni dalam program E-News. Kemudian 4.000 sampai 5.000 di penjualan kedua dan ketiga. Dalam seminggu terakhir juga kita sudah meramaikan media sosial dengan video-video can kita untuk supporter yang akan ke Sydney, tambahnya. Garuda Australia berkolaborasi dengan IFC, Australia Indonesia Football Council, untuk mengakomodasi supporter Timnas Indonesia yang datang langsung ke Sydney Football Stadium. IFC yakin bahwa diplomasi olahraga semacam ini akan memainkan peran krusial untuk penguatan hubungan Australia dan Indonesia, bunyi rilis IFC. Pertandingan ini tidak hanya sebagai platform untuk merayakan sepak bola tapi juga melakukan kolaborasi dan kerjasama menguntungkan melalui sepak bola. Dalam hal ini, IFC melakukan pendampingan bersama Garuda Australia untuk supporter yang datang langsung ke Sydney Football Stadium. Kemudian, IFC juga menyediakan maskot dari pesepak bola usia 6 hingga 9 tahun yang berjalan mendampingi Timnas Indonesia dan Australia. Presiden IFC, Alex Handrian memprediksi akan ada sekitar 5.000 lebih supporter Timnas Indonesia di Sydney. Garuda Australia bahkan menyematkan Sydney kandang Garuda dalam kampanye mereka membuat Sydney Football Stadium agar bisa menyerupai SUGBK sebagai kandang Timnas Indonesia. 5.000 lebih kalau dari perkiraan saya, untuk supporter Timnas Indonesia yang hadir, kata Alex Handrian saat dihubungi awak media. Melihat sisa tribun dan data dari Garuda Australia, tambahnya. Ketum PSSI, Erick Thohir memastikan pihaknya mengusahakan supporter Timnas Indonesia bertambah di Sydney Football Stadium. Kembali kita terus mendorong bagaimana dari pihak Australia bisa membantu juga membuka akses untuk penjualan tiket, kata Erick Thohir pada 1 Maret 2025 lalu. Memang kemarin mereka itu sistemnya dijual duluan nanti insya Allah dibuka lagi. Memang animonya luar biasa, terima kasih, tambahnya. Sydney Football Stadium venue dari laga Australia versus Timnas Indonesia sendiri mampu menampung sekitar 45.000 supporter. Ini bagian juga kita menunjukkan bahwa kita negara yang besar juga, ujar Erick. Jadi kalau supporter kita datang tentu tuan rumah juga. Ini bagian yang saya rasa juga kami dari PSSI berusaha membantu maksimal, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? Supporter Timnas Indonesia di Australia adakan bukber hingga Sydney Football Stadium tambah 2 ruangan sholat selama laga. Supporter Timnas Indonesia yang hadir di Sydney Football Stadium bisa dengan tenang menunaikan ibadah puasa Ramadan dan sholat wajib selama pertandingan. Supporter Timnas Indonesia yang hadir di Sydney punya beberapa agenda sebelum laga melawan Australia di Sydney Football Stadium. Melansir Garuda Australia, ada agenda buka bersama sehari sebelum laga atau pada 19 Maret 2025. Acara itu dimeriahkan oleh kehadiran Fitri Carlina, Matthias Kow Prancis dan YouTuber Haris Pardede alias Bung Harpa. Buka bersama supporter Timnas Indonesia tersebut digelar di Herald Park Community Hall 1 Dalgay Way, Forest Lodge, Sydney pada pukul 17.30 hingga pukul 20.30 waktu setempat. Sedangkan untuk hari H pertandingan, Garuda Australia sudah membagikan rundown untuk para supporter memasuki venue. Mereka merencanakan berkumpul pada Gate 1 Sydney Football Stadium pada pukul 17.30 waktu setempat. Kemudian para supporter melakukan buka bersama di stadion pukul 19.10. Kick-off laga Australia versus Timnas Indonesia digelar pukul 20.10 waktu setempat. Adapun untuk kewajiban menunaikan sholat maghrib dan isya, supporter tak perlu khawatir karena Sydney Football Stadium sudah menyediakan 2 ruang sholat tambahan selama laga. Hal ini berkat kerjasama Australia Indonesia Football Council dengan Football Australia. Australia Indonesia Football Council, IFC, mengumumkan bahwa, melalui kerjasama dengan Football Australia, stadion akan menyediakan 2 ruang tambahan untuk sholat selama pertandingan mendatang di Allianz Stadium, bunyi rilis IFC. Karena pertandingan ini berlangsung di bulan Ramadan, kami memahami bahwa banyak penggemar perlu berbuka puasa dan menunaikan sholat maghrib sebelum kick-off. Berkat dukungan dari Football Australia, tambahan ruang ini akan membantu memastikan pengalaman yang lebih nyaman bagi para penonton. Inilah alasan mengapa IFC hadir untuk mewakili dan mendukung komunitas kita, serta memastikan kebutuhan penggemar terpenuhi dalam acara sepak bola besar. Kami berterima kasih kepada Football Australia atas kerjasamanya dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, tambahnya. Diperkirakan ada 5.000 lebih supporter Timnas Indonesia yang hadir di Tribune Away Sydney Football Stadium.
Garuda Australia memiliki kampanye untuk membuat timnas Indonesia merasa bertanding di kandang sendiri dengan tagar Sydney Kandang Garuda. Sebanyak 3.250 sold out di penjualan pertama yang dibuka sejak 3 bulan lalu, kata Ketua Garuda Australia, Osvaldo Giovanni dalam program E-News. Kemudian 4.000 sampai 5.000 di penjualan kedua dan ketiga. Dalam seminggu terakhir juga kita sudah meramaikan media sosial dengan video-video can kita untuk supporter yang akan ke Sydney, tambahnya. Sementara itu, IFC terus melakukan pendampingan untuk supporter timnas Indonesia yang datang langsung ke Sydney Football Stadium. 5.000 lebih kalau dari perkiraan saya, untuk supporter timnas Indonesia yang hadir, kata Presiden IFC, Alex. Melihat sisa tribun dan data dari Garuda Australia, tambahnya. Bagaimana menurut kalian?